Apa yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya. Oke, kembali lagi bersama saya di Mobil A ya. Nah, kali ini saya ada informasi terbaru lagi di mana tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh 03 kepada Prabowo ini rupanya sudah sangat miris sekali, sangat miris. Nah, seperti yang dibacakan oleh tim kuasa hukum Ganjar, bahwa Prabowo itu katanya di semua TPS itu tidak mendapatkan suara sama sekali. Nah, argumen ini saya juga heran ya, kenapa terucap, apakah ini sudah sesuai fakta atau bagaimana, masyarakatlah yang tahu sebenarnya. Tapi kalau menurutmu, para pemirsaku semua, apa kira-kira benar Prabowo itu tidak punya suara sama sekali? Ya, wis lah, nggak usah jauh-jauh ya, di daerah kalian saja lah, katakanlah. Tulis di kolom komentar. Kalau ada, berarti tim hukum Ganjar itu cuma hanya ngoceh doang. Dan di sini saya punya video tanggapan dari tim hukum Prabowo ya terkait apa yang menjadi laporan tim hukum Ganjar kepada MK. Ini sangat berkelas sekali, beda dengan tim hukum Ganjar yang cuma hanya ngoceh doang. Masa Prabowo itu tidak mendapatkan suara sama sekali, padahal di daerah saya saja itu ada loh suara Prabowo, bahkan menang, sumpah menang. Nah, di sini saya ada videonya ya terkait dengan tanggapan dari tim kuasa hukum Prabowo Gibran yang sangat berkelas sekali terkait laporan-laporan yang dituduhkan oleh tim kubu 03 kepada Prabowo. Mari kita simak bersama seperti apa tanggapan dari tim kuasa hukum Prabowo Gibran. Mari kita simak bersama ya. Yang mulia Mahkamah Konstitusi dan hadirin sekalian yang saya muliakan, kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Oke. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Ya, seperti itu. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ini antara narasi versus pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Betul Pak, betul. Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami kuasa hukum Prabowo Gibran tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon
dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu, karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 475 Undang-Undang Pemilu, sehingga dapatlah dikatakan pemohon tersebut adalah salah kamar. Demikian juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana, sehingga terkesan permohonan tersebut, petitum tersebut seperti petitum sapu jagat. Karena pihak-pihak yang tidak pihak pun di perkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan. Terakhir, kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini, bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah, pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nanti. Luar biasa sekali. Demikian terkait yang mulia. Untuk selanjutnya kami tidak mengulangi lagi dari awal pembacaan kami. Ini tim 03 hanya mengatakan bahwa lebih parah kami bertindak daripada atas nama 01 atas tuduhan-tuduhan laporan tim hukumnya kepada MK yang menuduh sembarangan nuduh yang sama sekali tidak ada dasarnya. Dari 2024 Masa ada? kami lanjut langsung Prabowo itu ke tidak halaman dapat 6. suara sama sekali di TPS di seluruh Yang Indonesia. Ini kan narasi-narasi yang tidak ada dasarnya sama sekali, narasi-narasi yang ngawur. Ya. Yang mulia, pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 menyebutkan, yaitu di ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Berdasarkan norma konstitusi dimaksud, maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga wajib dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara yang sah diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia, termasuk daerah pemilihan luar negeri, guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dari konsentrasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia, yang mana kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Keterangan dengan pasal 6. Ya mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan apa yang menjadi tanggapan dari tim kuasa hukum Prabowo, dan ini luar biasa sekali, sangat berhati-hati sekali atas argumen-argumen yang dibawa ke MK yang dimana menanggapi isu-isu laporan tuduhan tudingan terhadap tim Prabowo yang dilakukan oleh tim kubu Ganjar dan Anies Baswedan. Ya, seperti apa tanggapan kalian terkait dengan tim hukum kuasa Ganjar yang seolah-olah ngomong seenaknya ya terkait. Ya, silakan ditulis tanggapan Anda di kolom komentar ya. Tetapi saya ingin menunjukkan dengan adanya fakta ini, ya. Jadi dugaan bahwa siapapun yang didukung oleh Rizik Syihab dan kelompoknya itu yang mengaku paling Islami, ngaku ada yang
Imam Mahdi gitu ya. Didukung oleh orang yang aku keturunan Rasulullah ini kalah. Tetapi ya itu kan hanya dugaan. Silakan Anda tulis di kolom komentar ya. Jadi saya juga ikut memikirkan, ikut merasa lucu aja. Ya kok bisa sampai kemudian ada dugaan harusnya suara 02 dinolkan gitu ya. Nggak ada yang milih katanya. Kalau misalkan tidak ada bansos gitu kan nggak masuk akal itu ya. Jadi semuanya terkait masalah ini kita tunggu proses hukum. Semuanya terserah kepada kalian menilai, kita yang menyaksikan, Anda yang menyimpulkan. Oke, baik, saya mau membaca dulu komentar Anda ya, saudara-saudara. Jadi yang jelas dari kubu yang didukung Rizik Syihab itu sekarang lagi situasinya kurang baik-baik saja. Ya, terima kasih Garuda Sakti yang selalu setia menemani kita, selalu setia. Bang Lincai Boncai, terima kasih. Dari Habib Yuya, terima kasih hadirnya. Allah nggak merestui keturunan Muminyi Yuya menguasai Indonesia. Dari Siliwangi, tanpa dapat bansos keluarga saya tetap milih Pak Prabowo, begitu maksudnya. Ya jadi kalian bisa menilai lah situasi ini, fakta ini nggak bisa kita lepaskan dari eksistensi oknum-oknum Habib Ba'alawi yang mereka juga ikut bermain di dalamnya. Ya, kalian tahu sendiri tuh. Bahkan di masa kampanye ada framingan seorang Imam Mahdi. Ya, luar biasa. Kan kalian juga tahu itu bagaimana ini didukung ulama. Karena istimewa ulama dari mana dan ulama yang mana gitu. Jadi Indonesia ini banyak ulama ya. Jadi kalau ulama dari Habaib Ba'alawi ya bisa jadi. Garuda Sakti, Kabib Ba'alawi, Ras Yahudi, Askenasi Kasar, lihat channelnya Sugeng Sugiarto ya. Sejarah asal-usul nenek moyang Kabib Ba'alawi, lihat channelnya Menachem Ali ya, Dr. Menachem Ali itu kalau nggak salah itu ya. Dari sisi Queen ya, keluarga saya memilih Pragrip Prabowo Gibran bukan karena bansos. Kami memilih karena hati nurani kita. Kami sekeluarga sangat menerima. Kami sekeluarga enggak menerima bansos. Garuda Sakti, bongkar kepalsuan nasab dengan tes DNA. Setuju ya, kita suarakan terus. Tadi saya juga membuat konten di channel Tanda Kejadian, bagaimana masyarakat tetap untuk meminta supaya Habib Ba'alawi tes DNA ya. Sama seperti yang disampaikan oleh Garuda Sakti ya. Nah, karena Dzurriyyah Nabi tidak mungkin dari ras Yahudi Askenasi Kasar. Dari Garuda Sakti, ibu kota Jakarta harus dipimpin oleh pribumi asli, putra Nusantara ya. Ya itulah saudaraku, kalau ada pribumi asli kenapa Anda memilih keturunan kan gitu logikanya ya. Ya kita berdoa mudah-mudahan ke depan bangsa ini tetap tercerahkan, tetap memprioritaskan memilih saudara-saudara kita yang memang dari keturunan Indonesia, Nusantara, asli, ya kan? Saudaraku, berikutnya ada sebuah video juga bagaimana hasil dari KPU, bagaimana pernyataan KPU gitu ya. Nah, ini ada sebuah narasi yang bagus yang sering kita juga sampaikan ke Anda, menarik ini. Kita simak narasinya berikut ini ya. Tentu saja kalian sudah familiar dengan suaranya ini ya. Nah ini. Hasim Asy'ari yang meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan gugatan atau permohonan dari tim 01 dan 03 karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang pemilu yang berlaku. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa semua tuduhan yang dilayangkan para penggugat lebih mengarah pada dugaan kecurangan dalam pemilu. Sementara hal itu dinilai KPU sebagai ranah dari Bawaslu. Sehingga KPU menilai MK tidak memiliki wewenang dalam melanjutkan perkara sengketa pemilu itu. KPU tetap berharap agar MK mendukung keputusan KPU dalam hasil penghitungan suara pemilu 2024. Yang pertama soal permohonan para
memohon untuk membatalkan pasangan calon nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, sebagian besar permohonan yang kemarin dibacakan itu berkaitan dengan tuduhan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Tapi tadi kami jawab, tidak ada problem itu. Siapa sesungguhnya lembaga yang punya wewenang menyelesaikan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Nah, pada intinya pada dua permohonan itu, baik permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2 yang diajukan oleh pasangan calon nomor 1 dan nomor 3, KPU sebagai termohon dalam petitum atau permohonannya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa SK KPU nomor 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dinyatakan benar dan sah tetap berlaku. Menarik, masih lewat, ada yang lewat, sebentar. Ya, sabar. Nah, ini dia ya. Kita simak lanjutannya nih. Oke ya. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ya. Karena tuduhan adanya pihak-pihak tertentu sebagaimana yang dituduhkan oleh 01 dan 03 telah melakukan kecurangan, tidak adil, terstruktur masif, dan seterusnya. Tuduhan itu boleh diajukan pengaduan hukumnya, tapi bukan ke Mahkamah Konstitusi, ke Bawaslu itu ranahnya. Sudah kita bahas berkali-kali ya. Dan ini benar, makanya ya memang begitu aturannya, mau gimana sih? Aturannya begitu. Kalau menuduh para menteri curang, menuduh orang pelaku pendukung atau peserta pemilu sekalipun curang, tidak adil, ya silakan diadukan ke Bawaslu, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya nggak apa-apa lah, kita bahas berkola kali. Dan mudeng ya. Sana yang mudeng ya, kita semua udah mudeng lah ya. Itu salah alamat, salah kamar gitu loh ya. Mau mengadukan gugatan perceraian melalui kantor bea cukai. Gambarnya itu loh ya. Ya bea cukai kami tenggangan ya. Kau urusan anu ya. Gade menggade. Kantor pegadaian ya. Ini bojomu mau digadekan di sini apa? Kalau mau urusan perceraian ke kantor urusan pengadilan agama sana, bukan ke kantor pegadaian. Kalau ke sini urusannya adalah gade menggade, mau digadekan pasanganmu. Contoh ini yang diwe contoh berkali-kali orang mudeng-mudeng ya. Ya diwe contoh sing ekstrim. Nah iya. Mahkamah Konstitusi itu kewenangan yang dimiliki dalam hal pemilu itu adalah untuk mengadili sengketa hasil pemilu, termasuk pilpres. Hasil yang mana yang Anda tidak sepakat, Anda yang tidak setuju dengan hasil perhitungan KPU. Karena yang dimohonkan kan KPU ini, yang digugat kan KPU. Iya mana hasil pemilu atau hasil suara pilpres yang Anda tidak setuju yang mana, sebagian atau semuanya gitu. Kalau semuanya yang mana buktinya, kalau sebagian ya di wilayah mana, di provinsi mana, di kabupaten mana, di kecamatan, di desa mana yang Anda setuju, yang Anda tidak setuju, itu yang digugatkan itu buktinya mana kan gitu. Malah global di akhirnya betul pasti Mas Ngarit tadi benar. Maka meminta agar Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan 01 dan 03 yang meminta agar dilaksanakan pemilu ulang. Apalagi minta Prabowo dicoret sama Gibran, pengen di Pronggolang wong 96 juta Pak. Wong 96 juta Pronggolang tuh siji bisa urukan waktu kantornya sampean. Aduh,
Tapi ya sekali lagi kalau menurut saya baik tim hukum 01 maupun 03 ya hidup-hidup nggak pegawaian. Jarung Banyumas hidup-hidup nggak pegawaian daripada orang yang bergawe mesti bayar. Persoalan hasilnya seperti apa wis nomor 17 ya. Ibu ya, Banyumas paham sih. Itu Banyumas Surabaya bodoh-bodoh amat. Salahnya siapa? Saya habis dibayar penyambut gawe, tapi arep gawe alasan sing bener ki orang nana loh, orang nemu gitu loh, orang nemu ya akhirnya gawe alasan-alasan sing ngayawara, alasan politis, asumtif, opini gitu Ya, narasi saja. yang Bisa narasi semestinya aja. bukan di Mahkamah Konstitusi diberikan, tapi di kantor Bawaslu. Tapi sudah terlambat. Ya kan harus detail itemnya, subjek objeknya harus detail. Yang dituduh curang siapa, misalkan yang dituduh curang Pak Jokowi, ya detail Pak Jokowi melakukan kecurangan di mana, kapan, bagaimana, mana bukti faktanya itu. Tapi kan karena nggak jelas, hanya tuduhan asumsi aja. Dan berbagai macam dalih, sehingga bukti kayak film di foto, geleman temen nggak proyek nggak film dewe, kok nggak bukti? Ya orang urusan kayak itu sudah di film aja wis ya, bayar ya wis. Geleman temen diprovokasi nang pihak-pihak sing orang gendah. Oh, ya itu saya kira tegas sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KPU. Dan saya kira Mahkamah Konstitusi pun akan sependapat dengan kita semua. Dengan KPU, juga dengan argumen-argumen hukum yang sudah disampaikan oleh tim hukum 02. Bukan karena keberpihakan, tapi karena faktanya begitu. Mereka mengajukan gugatan yang salah alamat, salah kamar. Harus gugat perceraian yang kantor pengadilan agama kepala kantor pegadaian ya takonnya seliwah ya. Iya, jadi itu salah kamar atau salah sasaran ya. Gugatannya dilakukan oleh kubu 01, 03 yang sudah kita sampaikan tadi ya. Dari Rudi Pramono, Habib Yahya bin Amplop ya, ada siapa lagi nih? Srafudin, kalau nggak salah. Haram bagi saya and keluarga kalau dapat bansos milih 02, tapi keluarga kami benar-benar murni milih 02. Mayoritas di kampung menang 02, bro. Ya, terima kasih Haji Kosim. Haji Kosim, terima kasih. Saya percaya sama Raden Prabowo, makanya ya dipilih. Ya, betul. Jadi kita ini bukan masalah apa ya, dukung-mendukung sono sini berpihakan enggak. Ini karena kita bicara fakta ya, kebenaran ya. Ya mayoritas memang masyarakat pilih Pak Prabowo itu. Di tempat saya juga gitu kok, enggak ada kecurangan kok di tempat saya itu. Yang menang juga Pak Prabowo di tempat saya itu ya. Kaisa Sanas, di daerah kami Prabowo lah pemenangnya. Ya, tidak ada suaranya 03 dan 01. Jangan kurang ajar Anda menghilangkan suara kami. Ya, betul. Jadi saudaraku, silakan bagi pemirsa yang nonton video ini tulis komentar Anda ya, ceritakan perasaan Anda ya supaya pihak pelawan 02 yang memframing apa supaya dibatalin, supaya ada pemilu ulang, tidak usah disertakan 02, kemudian bilang yang paling bikin ngakak itu ngelawak saja dari kubu sebelah itu dibilang, ya dinolkan saja suaranya 02. Dinolkan gimana? Tadi banyak komentar itu saudaraku. Ya kalian benar-benar memilih 02 disuruh ngenolkan. Nah gimana itu? Garuda Sakti, ibu kota Jakarta harus dipimpin oleh pribumi asli, putra Nusantara ya. Dari Wawa Ota, ya yang bisa memulangkan habaib ke habitatnya, mudah-mudahan terpilih jadi presiden. Amin ya. Haji Kosim non pribumi, gak mungkin jadi pemimpin Nusantara.
Garuda Sakti, setiap kepala daerah harus dipimpin oleh pribumi asli Putra Nusantara. Puji Immanuel, tanpa bansos pun ketulusan dari Prabowo Gibran terlihat nyata. Pengabdian dan nasionalisme tidak diragukan. Bapak politik identitas tak pantas memimpin bangsa ini. Oh iya ya, saya baru ingat tuh dari Abah ya, orang-orang netizen itu bilang Abah dapat gelar Bapak politik identitas ya. Garuda Sakti, ibu kota Jakarta harus dipimpin oleh pribumi asli Putra Nusantara. Ya, dari Areas, Anies tidak mampu mengurus 275 juta ya penduduk Indonesia ketika jadi gubernur Jakarta berpenduduk 9 juta saja tidak bisa dia urus karena tidak tahu kerja. Kemudian dari Putri Bilkis Ramadhani, Jawa Barat penuh mendukung Prabowo Gibran. Oke, saudaraku, sudah saya baca semuanya. Mohon maaf kalau ada yang terlewat. Kita jaga persatuan, kita sayangi semuanya, kita jaga kedamaian. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!